Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Andi Nur Azizah Handayani dengan program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Muhammad Warman. Jadi selama pandemi corona ini berlangsung, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka telah dibatasi. Namun kegiatan belajar mengajar ini tetap harus dilaksanakan demi terwujudnya keinginan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, kakak di sini akan memberikan beberapa materi seputar bahasa Indonesia sebagai bekal adik-adik sekalian ke depannya. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian pantunnya saja ya adik-adik. Pantun sendiri merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di tengah-tengah masyarakat. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia, sehingga pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai belahan Nusantara. Contohnya saja, ada tonton dari bahasa Tagalog, lalu ada tuntun dari bahasa Jawa, dan ada pantun dari bahasa Toba. Namun, ketiganya memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Nah, sampai sini apa kalian sudah mengerti? Kakak harap kalian sudah mengerti ya, karena kita akan beralih pada materi selanjutnya, yaitu fungsi dari pantun. Fungsi pantun baik dari daerah Jawa, daerah Sunda, daerah Melayu, dan daerah lainnya masih sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Kita terhibur oleh permainan bunyinya, namun kita juga terdidik oleh teguran, nasihat, dan sindiran yang secara tidak langsung disampaikan di dalam pantun tersebut. Ini bukan berarti kita tidak tegas ya, namun kita memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Melalui pantun ini, kita dapat mengetahui bahwa leluhur kita memiliki cara yang santun untuk menegur seseorang atau memberi nasihat kepada seseorang yang dituju tanpa harus mempermalukannya atau membuatnya merasa terpojokkan. Nah, adik-adik, apa kalian sudah mengerti materi yang kakak sampaikan sebelumnya mengenai fungsi pantun dan pengertian pantun tadi? Kakak harap sudah ya, karena kita akan beralih pada materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya loh. Ada 6 ya. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris umumnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir dalam baris tersebut berbentuk A, B, A, B. Lalu yang keempat, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Selanjutnya, kakak akan paparkan mengenai penjelasan dari ciri-ciri tersebut satu persatu ya. Ciri-ciri pantun yang pertama akan kakak jelaskan adalah tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, misalnya nih, kalau dalam prosa kita mengenal tiap rangkaian kalimat yang membentuk sebuah gagasan utama disebut dengan paragraf. Nah, kalau dalam puisi atau puisi lama kita menyebutnya sebagai bait. Nah, dalam bait tersebut khusus untuk pantun, ciri khususnya adalah ia memiliki 4 baris seperti contoh berikut ini. Nah, baris tersebut juga dinamakan sebagai larik ya. Nah, ciri yang kedua adalah tiap
Baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini didasari oleh dulu pantun disampaikan secara lisan atau terucapkan, bukan secara tertulis, sehingga disampaikan secara sesingkat-singkatnya, namun harus tetap padat isinya. Oleh karena itulah, maka pantun biasanya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, ciri pantun yang ketiga yang akan kakak jelaskan adalah rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Rima adalah kesamaan bunyi dalam puisi tersebut. Nah, biasanya puisi lama kental akan rimanya. Khusus untuk pantun, rimanya memang A, B, A, B. Contohnya seperti berikut. Baris pertama dan baris ketiga A, lalu baris kedua dan baris keempat B. Nah, selanjutnya yang akan kakak jelaskan adalah ciri keempat dan ciri kelima. Nah, ciri keempat adalah baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Nah, biasanya sampiran atau pengantar dari pantun tidak berhubungan dengan baris ketiga dan baris keempat sebagai isinya. Nah, pengantar ini biasanya menariknya adalah dibawakan dengan puitis atau jenaka. Nah, adik-adik, setelah kalian mempelajari ciri-ciri pantun sebelumnya, penting untuk kalian ketahui untuk tidak mengubah ciri-ciri tersebut ya. Karena jika diubah, justru akan mengubahnya menjadi seloka atau gurindam atau puisi lama lainnya. Karena pada dasarnya puisi lama memiliki ciri-ciri yang mirip. Contohnya saja seperti gurindam di sebelah sini atau ciri-ciri syair di sebelah sini. Beberapa hal memang ada yang mirip kan, apalagi kalau kalian ingat bagaimana ciri-ciri pantun yang kita pelajari sebelumnya. Semuanya mirip-mirip kan? Oleh karena itu, kalian harus memahami bahwa ciri-ciri pantun tidak boleh diubah ya. Nah, sampailah kita pada materi terakhir, yaitu mengenal jenis-jenis pantun. Di antara banyaknya jenis-jenis pantun yang akan kakak kenalkan ada 4, yaitu pantun jenaka, pantun agama, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Selanjutnya akan kakak paparkan ya bagaimana contoh dan pengertiannya. Kakak jelaskan ya. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun ini bertujuan untuk memberikan pesan moral atau nasihat kepada orang lain. Tema ini sering dijumpai atau sering digunakan oleh masyarakat karena pada dasarnya pantun itu bersifat imbauan atau memberi nasihat kepada orang lain. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, sangat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka sesuai dengan namanya, ia memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Lalu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menghibur para penonton atau para pembacanya. Dan tak jarang orang yang memakai pantun jenaka untuk menyampaikan sindirannya terhadap kondisi masyarakat yang dikemas secara ringan dan jenaka. Contohnya seperti ini. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah rentah sulit tertawa. Yang ketiga ada pantun agama. Pantun agama ini membahas tentang manusia dengan penciptanya. Tujuannya mirip dengan pantun nasihat, yaitu memberi pesan moral dan didikan kepada orang lain. Namun bedanya adalah ia memberikan ajaran-ajaran agama, nilai-nilai agama atau prinsip-prinsip agama yang diselipkan dalam pantun tersebut. Contohnya, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Nah, jenis pantun yang keempat yang akan kakak kenalkan adalah pantun teka-teki.
Ciri khususnya, ia memiliki tanda tanya atau pertanyaan di larik akhirnya. Dan tujuannya untuk menghibur dan membangun keakraban kebersamaan. Contohnya, terendak bentan lalu dibeli. Untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah Tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah? Oke adik-adik, sekian materi yang kakak sampaikan. Selanjutnya kita akan latihan bersama menganalisis ciri pantun dalam cuplikan berikut ya. Bunga mawar indah warnanya, awas jangan terkena durinya. Paris Isa Siregar itulah namanya. Tampan wajahnya, baik juga hatinya. Betul gak penonton? Nah, selanjutnya kita akan menganalisis pantun tersebut. Yang pertama adalah dalam tiap bait terdapat 4 baris. Kita hitung ya, pantunnya ada berapa baris? 1, 2, 3, dan 4. Jadi totalnya 4 baris. Lalu yang kedua, tiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Udah kita hitung, lalu hasilnya 9, 11, 12, dan 12. Sesuai dengan ciri tersebut 8 sampai 12 suku kata. Lalu yang ketiga, rima akhir dari baris tersebut AB, AB. Namun ternyata dalam pantun ini terdapat rima yang sama, yaitu katanya. Selanjutnya ada ciri yang keempat dan kelima, yaitu baris pertama dan baris kedua merupakan sampirannya. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isinya. Sangat terlihat bahwa kedua bagian ini sangat tidak berhubungan ya. Setelah menyesuaikan pantun tersebut dengan cirinya, kita dapat mengetahui jenis pantun tersebut, yaitu pantun jenakah, yang dapat menghibur penonton atau pendengarnya ketika mendengar pantun tersebut. Oke adik-adik, kita telah sampai pada penghujung kegiatan belajar mengajar ini. Kakak telah menyampaikan berbagai materi seputar pantun. Ada pengertian pantun, fungsi pantun, ciri-ciri pantun, perbedaannya dengan puisi lain, dan jenis-jenis pantun tersebut. Dan kita sempat menganalisis pantun tersebut secara bentuknya. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.